Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di sini Bu Ani akan mengajar kalian yaitu mata pelajaran fikih kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada bab yang pertama Bu Aning akan menjelaskan tentang berani berkhitan. Ya, siapa yang berani berkhitan? Bisa tunjuk tangan bagi yang laki-laki. Oke, yang pertama mengenal khitan. Ya, di sini agama Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan. Kenapa mencintai kebersihan? Karena hal tersebut bisa kita lihat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan at-tahuru syatrul iman, yang artinya bersuci adalah separuh dari iman. Betapa pentingnya kebersihan itu sampai diibaratkan sebagai separuh iman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini kepedulian umat Islam terhadap kebersihan juga dapat kita lihat dari banyaknya syariat Islam yang tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan. Salah satu syariatnya yaitu adalah khitan. Apa itu khitan dan apa hubungannya khitan dengan menjaga kebersihan? Nah, yuk kita pelajari lebih lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang sejarah khitan terlebih dahulu. Sejarah khitan, di sini kita akan mengenal khitan pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Khitan dimulai atau disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang khitan Nabi Ibrahim di sini dalam hadis Bukhari Muslim yang berbunyi, wahtatana Ibrahimu alaihissalam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qadam. Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sementara itu di dalam Al-Quran terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah tersebut tertuang dalam Quran Surat An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Dengan demikian, melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, khususnya bagi yang laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan, karena sebagai umat Islam tujuan utama hidup kita adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, apa itu khitan? Ada yang tahu? Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengertian khitan. Oke, khitan menurut bahasa artinya khitan berasal dari kata khotana.
khotana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah khitan adalah membuka atau memotong kulit huluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Dalam menghitan disunahkan memotong hingga pangkal huluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung, agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Nah, dari uraian tersebut, sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah, yaitu untuk berkhitan. Ya, manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari pensyariatan khitan ini? Ya, di sini dilihat dari kebersihan. Khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita untuk menjaga kebersihan badan. Apa hubungannya Bu Guru dengan khitan, kebersihan badan dengan khitan? Iya, di sini hubungan khitan dengan kebersihan badan yaitu khitan dilaksanakan dengan memotong huluf yang menutupi kemaluan laki-laki. Nah, setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada hulufnya. Nah, dan sulit untuk dibersihkan. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sholat adalah suci badan, suci pakaian, dan suci tempat dari najis. Artinya, jika seorang laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besarnya sholat tidak sah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki untuk berkhitan. Nah, ditinjau dari tujuan medis atau kesehatan, khitan juga mempunyai banyak manfaatnya. Menurut para dokter, huluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Nah, jika dibiarkan terus-menerus, kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi. Nah, bahaya apa tidak kalau infeksi anak-anak? Ya pasti bahaya, menyebabkan peradangan. Yang lebih menakutkan lagi, peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Ada yang mau penyakit kanker? Nah, tidak mau ya. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ragu untuk melaksanakan khitan, ya, terutama yang laki-laki, agar badan kita menjadi sehat selalu. Ya, selanjutnya, hukum melaksanakan khitan itu apa, Bu Guru? Nah, bagi laki-laki, khitan hukumnya wajib. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa fitrah itu ada 5. Yang pertama yaitu khitan. Khitan, kedua mencukur bulu kemaluan, terus kemudian mencabut bulu ketiak, memotong kumis, dan memotong kuku. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, kita ulangi lagi. Tadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya fitrah itu ada 5. Yang pertama yaitu khitan. Yang kedua yaitu mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga mencabut bulu ketiak. Yang keempat memotong kuku. Dan
yang terakhir yaitu memotong kumis. Nah, berkenaan dengan hadis di atas, selayaknya kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan syariat khitan, karena setiap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sekarang kapan atau usia pelaksanaan khitan itu dilangsungkan? Yang pertama, ada waktu sunnah atau waktu mustahab. Kapan itu Bu Guru? Waktu sunnah yaitu waktu sebelum balik. Nah, di situ ada beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun, ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Jadi, waktu sunnah atau waktu mustahab yaitu waktu sebelum balik, umur 7 tahun atau sebelumnya. Kemudian yang kedua, waktu wajib khitan. Nah, sudah wajib berarti pada saat anak balik, karena pada balik itulah seorang anak memulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi syarat-syarat sholat seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Salah satu cara agar badan seorang laki-laki suci adalah dengan berkhitan. Nah, itu namanya waktu wajib berkhitan ketika anak sudah balik. Oke, sebelum Bu Arin mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, sebelum menginjak bagian yang kedua, hikmah apa saja yang terkandung dalam khitan, terus apa saja. Oke, sebelum menginjak bagian yang kedua, Bu Arin cukupkan sekian ya. Nanti kita lanjut ke bagian kedua, bab khitan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.